Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KBR rahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lanjutkan kajian Arba'in atau 40 hadis dari Imam Nawawi. Kesempatan kali ini memasuki hadis yang ke-14. Hadis ke-14, ayat ke-14 adalah sebagai berikut. Darah seseorang muslim tidak halal untuk dipisahkan. Artinya kita tidak boleh membunuh sesama muslim kecuali dalam tiga kejadian. Ya. Kejadian pertama atau tiga kasus ya. Kasus pertama adalah orang yang sudah menikah kemudian melakukan zina. Ya, jadi orang yang sudah menikah kemudian melakukan zina dengan orang lain, itu hukumannya dirajam sehingga meninggal. Kemudian life for life, artinya orang yang membunuh maka dia pun kita sebagai sesama muslim boleh membunuh orang tersebut atau orang tersebut boleh dibunuh. Nanti ada syaratnya ya, semuanya ada syaratnya, insya Allah kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agama dan juga meninggalkan komunitasnya, agama Islam, kemudian meninggalkan komunitasnya. Nanti juga ada alasannya atau ada konteksnya ya, insya Allah kita juga akan bahas. Nah, pertama, sebelum membahas konteksnya ataupun sebagai pembuka pembahasan konteksnya, kita harus memahami seperti juga hadis yang minggu lalu kita bahas, bahwa dalam membahas hadis itu harus hati-hati, tidak bisa membahas hanya satu hadis. Di sini Rasulullah SAW membahas mengenai membunuh sesama muslim ya. Jadi kasus apa yang dibolehkan seorang muslim membunuh saudaranya sesama muslim. Jadi ini tidak boleh diartikan bahwasanya kalau untuk non muslim berarti tidak ada syarat, bukan begitu ya. Ini Rasulullah membicarakan masalah ini. Untuk masalah non muslim sama, kita juga dilarang untuk membunuh mereka, tapi itu dibahasnya dalam hadis lain ya gitu. Jadi poinnya kita jangan membahas hadis hanya dengan satu hadis ini kemudian ini muslim tidak boleh membunuh kecuali dalam tiga kasus ini. Berarti kalau untuk muslim tidak berlaku kasus ini, bukan begitu. Kita harus melihat korpus hadis atau literatur hadis keseluruhan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Rasulullah SAW dalam hal ini membahas mengenai tiga kasus ini, tetapi untuk siapa? Ya, ini membicarakan ini untuk orang yang berwenang. Ya, jadi tidak untuk semua orang muslim. Misalnya kita melihat ada orang yang berzina, kita boleh membunuh dia. Tidak mungkin, tidak. Kita misalnya sekarang ini kita di sini bukan orang yang berwenang, kita juga bukan negara Islam ya. Kita bukan orang, kalaupun di negara Islam yang berdasarkan syariat Islam, kita pun harus lihat apakah kita orang yang berwenang. Ya. Kita tidak boleh asal seperti itu. Ini semua kasus ini yang tiga ini hanya untuk orang yang berwenang, tidak untuk seluruh umat Islam ya. Tidak boleh misalnya melihat ada orang zina, melihat ada orang yang melakukan kriminalitas membunuh, kita pun boleh membunuhnya. Tidak demikian. Ini hanya berlaku untuk orang yang berwenang. Para ulama sudah membahasnya, kemudian sudah memberikan komentarinya, penjelasannya ini untuk orang yang berwenang ya. Jadi demikian, dan kita pun sebagai orang biasa ya, bukan orang yang berwenang, kita pun mesti melihat konteks sirah Rasulullah SAW, kisah atau perjalanan hidup jejak langkah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ini pada saat melihat orang yang berzina, kita mungkin ingat hadisnya atau riwayat di mana Rasulullah SAW ada orang yang mengaku berzina, memalingkan matanya sampai 4 kali, karena kan harus 4 orang saksi ya. Jadi Rasulullah SAW pada saat itu tidak mau langsung membunuh dia ya. Jadi sirah atau perjalanan hidup Rasulullah SAW akan mengajarkan kita untuk bagaimana mengaplikasikan hadis ini. Tidak hanya melihat hadis ini kemudian laksanakan tanpa melihat hadis lain, tanpa melihat sirah Rasulullah SAW. Oke, yang pertama tadi orang yang berzina ya, banyak sekali riwayat di mana Rasulullah SAW sebetulnya tidak atau sangat sekali berhati-hati untuk melaksanakan kasus ini ya, mengapply atau melaksanakan menghukum mati atau dalam hal ini merajam orang yang melakukan zina. Orang yang melakukan zina boleh dirajam, tetapi hanya untuk hal ini boleh dilakukan oleh para
Kemudian life for life, orang yang membunuh, ya. Di sini kalau orang yang dibunuh keluarganya memaafkan, maka tidak jadi. Kita sering melihat ya kasus di Saudi Arabia di mana mereka menjalankan hukum syariat Islam, karena ada pembunuhan, orang yang membunuh harus dibunuh. Tapi ada keluarganya yang memaafkan, tidak jadi dibunuh. Again, kembali yang membunuh, kemudian yang melaksanakan hukuman matinya harus yang berhak berwenang. Ya, orang yang tidak berwenang tidak berhak. Oke. Kemudian yang terakhir, ini juga sering disalahartikan, orang yang meninggalkan agamanya, dalam hal ini agama Islam, kemudian meninggalkan komunitasnya. Nah, ini juga harus hati-hati. Bukan berarti kalau ada orang yang meninggalkan agama Islam, menjauhkan diri dari komunitasnya, kita boleh membunuhnya. Bukan seperti itu. Ya, apalagi kita bukan orang yang berwenang. Ini kita melihat konteksnya menurut ulama, konteksnya pada saat itu Rasulullah SAW pada masa itu di Madinah, antara agama dan state atau dan negara itu, ya, dalam itu negara Madinah pada saat itu, city state Madinah itu bergabung. Jadi meninggalkan agama itu seperti meninggalkan negara tersebut, ya, meninggalkan agama dan meninggalkan komunitasnya. Di sini juga dalam hadis ini. Jadi seperti dalam konteks sekarang ini, para ulama menjelaskan ini seperti orang yang tidak cuma meninggalkan agama tapi juga melakukan pengkhianatan terhadap negaranya. Demikian penjelasan dari para ulama mengenai yang ketiga ini, orang yang mengkhianati agama dan negaranya baru boleh dihukum mati. Ya, sekarang juga sama. Kalau ada orang yang membocorkan rahasia negara di Kanada ini atau di Indonesia atau di Amerika, itu hukumannya bisa maksimal sampai mati, hukuman mati, ya. Apalagi pada saat perang, ya, udah konteksnya itu, ya. Mungkin kalau pada saat bukan perang dan rahasianya tidak begitu tinggi, mungkin hukuman seumur hidup. Tapi kalau pada saat perang itu bisa hukuman mati sekalipun. Makanya ini tidak bertentangan, agama Islam ini sama. Tapi kita harus bisa memahami apa konteksnya hadis ini. Jadi demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kajian dari Allah, kajian hadis yang ke-14. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari Irfan sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.